Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas beberapa trouble atau masalah yang muncul ketika kita menginstal dan menjalankan CodeIgniter 4, secara khusus ketika kita menggunakan Composer. Nah, saya yakin beberapa di antara teman-teman mungkin pernah mendapatkan masalah seperti yang akan kita bahas nanti di video kali ini. Nah, setidaknya ada dua masalah yang akan kita bahas dan kita akan sama-sama carikan solusinya nanti. Yang pertama adalah kita tidak bisa menginstal CodeIgniter 4 dengan sempurna, dan yang kedua tidak bisa menjalankan local development server. Nah, oke, jadi yang pertama kita akan coba bahas yaitu masalah tidak bisa menginstal CodeIgniter 4 dengan sempurna. Nah, oke, jadi contohnya kita akan menginstal terlebih dahulu CodeIgniter 4 dengan menggunakan Composer. Kita coba copy dulu perintahnya di sini. Oke, kita salin lalu kita buka terminal. Contohnya saya akan simpan di dalam folder yang sudah saya buat tadi, namanya coba CI 4. Jadi saya change directory ke coba CI 4. Teman-teman bisa simpan di mana saja ya. Lalu kita paste perintah yang kita copy tadi. Kemudian untuk project rootnya ini kita ganti contohnya menjadi coba CI 4. Oke, teman-teman bisa perhatikan ketika saya tekan enter, nah maka di sini muncul problem. Oke, di sini muncul problem. Nah, apabila teman-teman mengalami hal yang sama seperti yang teman-teman lihat di sini, maka kita bisa baca terlebih dahulu masalahnya, problemnya, baru nanti kita akan cari solusinya. Oke, kalau kita lihat di problem 1 yang ada di sini ada satu extension yang masih belum diaktifkan atau belum terinstall mungkin. Oke, jadi extension itu adalah yang ini teman-teman, INTL. Oke, jadi apabila teman-teman mengalami masalah seperti ini, maka bisa dipastikan extension ini belum aktif di dalam sistem teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk mengaktifkannya? Kita bisa baca lagi di bawah. To enable extension, verify that they are enabled in your .ini files. Jadi kita harus enable dulu. Itu artinya ketika error ini muncul, extension ini masih disable, masih belum diaktifkan, maka kita harus aktifkan atau kita harus enable di mana? Di dalam file php.ini. Jadi kita buka file php.ini ini, ya, oke. File ini ada di dalam folder xampp, folder PHP. Oke, jadi cara untuk membuka file ini, teman-teman bisa tekan saja Ctrl lalu klik filenya, atau teman-teman bisa buka xampp, kemudian di bagian Apache, klik config, kemudian klik php.ini. Oke, jadi ini dia filenya. Oke, ataupun teman-teman bisa langsung saja ke folder xampp, buka folder PHP lalu cari file php.ini. Oke, saya akan coba untuk tekan Ctrl lalu saya klik filenya. Nah, maka teman-teman bisa lihat ini adalah file yang dimaksud oleh sistem yang muncul di sini, yaitu php.ini. Nah, sekarang kita akan cari extension yang ini teman-teman, supaya nanti kita bisa enable. Caranya adalah teman-teman bisa klik view lalu search atau Ctrl plus Shift plus F. Oke, kemudian kita ketik saja INTL, kemudian cari yang extension. Di sini ada banyak ya INTL, cari yang extension. Nah, ini ya, yang extension, kita klik, maka akan muncul di sini baris 893. Nah, cara untuk mengaktifkan atau mengenable extension ini cukup hilangkan saja titik komanya. Oke, kita hilangkan titik komanya, maka sekarang sudah aktif untuk extensionnya. Oke, setelah kita aktifkan extension ini, kita save saja, lalu kita close.
Oke, sekarang kita coba untuk menginstal lagi CodeIgniter-nya. Kita bisa copy lagi perintahnya. Kemudian kita paste. Oke, contohnya saya mau buat namanya, kalau tadi yang pertama namanya coba CI4, saya buat namanya coba CI4 oke. Nah, nanti supaya kita bisa lihat perbedaan ukuran filenya ya. Oke, setelah itu kita tekan enter. Nah, oke, sudah berhasil ya. Saya klik dulu. Kemudian kalau kita buka di dalam folder coba CI4, coba kita buka dulu. Saya buka di dalam folder coba CI4. Nah, di sini ada dua folder. Ini tadi folder yang pertama yaitu coba CI4 yang kita install ketika extensionnya belum diaktifkan. Nah, teman-teman bisa klik kanan, kemudian klik di properties. Nah, sekarang kita lihat ukurannya hanya 158 KB. Itu artinya folder CodeIgniter ini berhasil kita download, tetapi tidak sempurna ya, foldernya ini tidak sempurna. Kemudian kalau kita lihat yang sudah kita install setelah extensionnya diaktifkan, itu ukurannya sangat jauh sekali ya, 7,37 MB. Nah, sekarang kita coba jalankan terlebih dahulu file yang sudah kita download dengan sempurna. Kita cek direktorinya dulu, kita masuk ke coba CI4 oke. Coba CI4 oke. Oke, sekarang sudah dicoba CI4 oke, lalu kita jalankan local development servernya. PHP Spark serve. Oke, sekarang sudah aktif ya. Local development servernya. Kalau kita ke localhost 8080, maka sudah bisa berjalan normal seperti biasa. Oke teman-teman, jadi itu adalah problem yang pertama yang sering muncul ketika kita menjalankan atau menginstal CodeIgniter 4. Jadi pastikan extensionnya sudah diaktifkan ya. Oke, itu adalah masalah yang pertama. Masalah yang kedua yang sering muncul adalah tidak bisa menjalankan local development server. Artinya ketika kita menjalankan perintah PHP Spark serve, oke, yang muncul adalah error. Nah, itu disebabkan oleh karena folder vendor yang ada di dalam folder CodeIgniter yang teman-teman install itu belum ada, ataupun folder vendor ini terhapus. Nah, contohnya ini saya hapus ya. Contohnya ini saya hapus folder vendornya. Oke, sekarang folder vendornya tidak ada. Lalu ini saya stop dulu untuk local development servernya. Cara untuk stopnya Ctrl+C. Nah, maka sudah berhenti untuk local development servernya. Nah, coba teman-teman perhatikan. Tadi saya sudah menghapus folder vendor di dalam folder coba CI4 oke. Ketika saya jalankan PHP Spark serve, nah maka akan muncul error seperti ini ya. Nah, apabila teman-teman mengalami error seperti ini, persis seperti ini ya, maka solusinya adalah kita akan menjalankan sebuah perintah namanya composer install. Oke, kemudian minus v 3 kali. V 3 kali ya. Jadi perintah composer install v 3 kali. Jadi ini adalah perintah untuk mengecek kembali proses instalasinya secara detail. Oke. Nah, kalau kita tekan enter, oke, dia akan mengecek kembali secara detail. Nah, oke, jadi sekarang kita coba buka lagi folder coba CI4 oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di dalam folder coba CI4 oke sekarang sudah ada folder vendor. Oke, jadi kesimpulannya untuk masalah yang kedua, apabila muncul error yang seperti ini tadi ya, yang mana tadi? Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi yang
teman-teman harus pastikan itu folder vendornya sudah ada di dalam folder CodeIgniter-nya. Oke, jadi folder vendor ini harus ada. Caranya adalah, solusinya tadi sudah saya jelaskan. Silakan teman-teman jalankan perintah. Coba kita lihat. Nah, ini jalankan perintah ini, composer install minus v-nya 3 kali. Maka nanti komposer akan mengecek kembali proses installnya secara detail. Oke, kalau saya jalankan kembali php spark serve, nah maka local development servernya bisa aktif. Saya klik lagi localhost 8080, maka bisa dijalankan. Oke teman-teman, jadi itu dia troubleshooting untuk beberapa problem atau masalah ketika kita menginstal CodeIgniter 4. Jadi yang pertama tadi, pastikan extension yang diwajibkan untuk diaktifkan di CodeIgniter 4 itu harus benar-benar diperhatikan. Kemudian yang kedua, pastikan folder vendor di dalam CodeIgniter 4-nya itu sudah ada. Apabila folder tersebut tidak ada, teman-teman bisa menjalankan perintah composer install minus vvv. Oke teman-teman, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami masalah atau trouble ketika menjalankan dan menginstal CodeIgniter 4. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.